Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Hasanah, mahasiswa Ekonomi semester 7 STKIP PGRI Bangkalan. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai UAS Ekonomi Koperasi. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa koperasi harus menetapkan anggaran dasar koperasi? Jawabannya adalah karena dengan adanya anggaran dasar koperasi dapat menunjukkan kejelasan tata kehidupan koperasi sebagai organisasi yang berbadan hukum. Selain itu, dengan adanya anggaran dasar koperasi dapat menjamin ketertiban organisasi atau usaha serta menjaga kesimpang siuran pelaksanaan dalam menjalankan roda organisasi. Selain itu, adanya anggaran koperasi bisa sebagai jaminan atau kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan, serta sebagai dasar penyusunan ART maupun peraturan khusus dan bisa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pengurus dan pengawas. Baik, langsung saja kita pergi ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa peranan koperasi sangat berguna bagi perekonomian Indonesia. Tentu saja, peranan koperasi itu sangat berguna bagi perekonomian Indonesia. Mengapa? Karena koperasi merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Selain itu, koperasi juga merupakan penyedia terbesar lapangan kerja serta pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Koperasi juga memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sehingga disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Makna dari istilah koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa sebuah koperasi harus mengajukan permohonan status badan hukum koperasi? Jadi, agar koperasi dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara efektif, maka kepada koperasi perlu diberikan status badan hukum. Karena jika tidak berbadan hukum, maka koperasi tersebut tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dan tidak memiliki aspek legalitas sebagai badan hukum, sehingga koperasi tersebut dapat dibubarkan sesuai ketentuan undang-undang tentang perkoperasian. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu mengapa koperasi di era modern tidak maksimal? Jadi, koperasi di era modern itu tidak maksimal karena koperasi-koperasi tersebut tidak mampu menjalankan fungsi sebagaimana yang telah dijanjikan, serta banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan sehingga mengecewakan masyarakat. Dan yang paling utama yaitu keterbatasan di bidang permodalan, karena kurangnya pembentukan modal sendiri, kurangnya dalam menarik sumber modal luar organisasi, serta kurangnya inisiatif dan upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan sehingga menyebabkan koperasi mengalami kesulitan dalam berkembang. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara anggota koperasi menawarkan barang-barangnya ke masyarakat? Jadi, cara anggota koperasi menawarkan barang-barangnya ke masyarakat yaitu dengan cara melakukan promosi untuk memperkenalkan produk-produknya, karena promosi merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk menarik minat masyarakat. Demikianlah presentasi saya mengenai jawaban dari UAS Ekonomi Koperasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.